Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi ba'di akhbari Sayyidina Daud alaihi salam qala ya Rabbi aina ajiduka faqala lahu utruk nafsaka wa ta'ala ay ghib anha tajidni aqrab ilaika minha. Kata Nabi Daud, Tuhan, di mana saya bisa menemukan Engkau? Faqal utruk nafsaka wa ta'ala. Tinggalkan nafsumu sini. Ayghib anha artinya musnahkanlah nafsumu dirimu. Tajidni aqrab ilaika minha. Engkau akan mendapatkan aku lebih dekat dari nafsumu sendiri. Karena Gusti Allah ku beli apa parak bareng. Sing ada ku nafsu nasirane. Ya artinya bahwa yang jadi masalah ini kan kamu bisa nggak meniadakan dirimu? Bisa. Kamu tuh ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada kok. Karena keberadaanmu kan nisbi. Keberadaanmu itu adalah nisbi, tergantung kepada keberadaan Allah. Siraku ibaratnya lowongan, barangnya malangka kan. Mung nisbatan baik kan enggak. Kok nggak mesin? Ngilangkan barang langka jangan sih kan ngilangkan barang anak. Yang barang langka sih. Jadi John, ya bilang akan masa ketemu ah. Pada pangeran. Yang pun ganjelan ini. Pada saat engkau berpikir saja, itu satu bukti bahwa engkau ada. René Descartes saja mengatakan, aku ini berpikir, berarti aku ini ada. Kita merasakan kita ini ada karena kita berpikir. Salah satu ciri keberadaan kita adalah ketika kita berpikir. Masih mikir belum sih, Dana? Ya berarti masih ada. Bisa belum mikir. Bisa beli pujar Gusti Allah baik. Bisa aja mikir mana sih dan neka. Berarti masih mikir. Mau beli lang, ketun beli. Beli itu mobil belum. Motor. Rumah. Rabi. Lihatnya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki itu kita kan sedih juga, berarti masih mikir. Memang teorinya utruk nafsak wa ta'al. Tinggalkan dirimu ke sini. Iya, tapi bagaimana cara meninggalkan diri kita ini? Ditaruh ninggi diri kamunya. Ini kan jadi persoalan. Tapi kalau kita kembali pada pemahaman awal bahwa kita ini nggak ada, ya mesti ditinggal mau nggak ada sih. Wa qala Syekh Hasan radhiyallahu anhu, "Alika biwirdin wahid." Wiridaneku siji bae. Kamu seharusnya jangan ngacak nggal kiai dijaluki wiridan. Ujung-ujungnya mah dirawati ning topong. Karo diselapakan yang angin-angin. Wani numpuk wiridan dulu. Sing diwaca malangkah. Atau diwaca kakek diwaca, wani sampai berjam-jam gak sembahyang.
salawat Naria dibaca, Nur Buat dibaca, salawat Syifa dibaca. Iya. Falamma ra'ainahu akbarnahu dibaca ping 1000. Qala Yusuf dibaca ping 1000. Kayak gaduh-gaduh kan. Jadi wis uripku seharusnya kamu hanya satu saja dipegangi, satu wiridan saja. Ada kakean. Apa wiridannya? Isqatul hawa wa mahabbatul maula. Hilangkan dirimu dan cintai majikanmu. Pegangan kita hanya satu, yaitu jatuhkan hawa nafsumu, bunuhlah hawa nafsumu, dan belajarlah mencintai Tuhanmu. Bagaimana isqatul hawa, menghilangkan hawa nafsu, juga menjadi persoalan. Nyungintil baik ya. Ditendang balik mana? Ditampak ninggal. Diedak Melayu, takamane ganti kelambi. Kelambine kuning, satone kuning-kuning. Usir main jebol teka kelambine abang. Perangsane wong sejen bareng kuniku bareng abang. Iya, sirane ngadeg, nafsune ngadeg, sirane duduk, nafsune ngadeg, sira melek, nafsu melek, sira turu, nafsu melek. Kalah beli. Itu satu. Kemudian mahabbatul maula. Kenapa sampai sekarang engkau masih belum juga bisa mencintai Tuhanmu? Di mana letak kesulitannya? Lama tidak belajar mencintai istrimu, mungkin saja gagal. Laporan Pak Kiai gagal, saya sudah berusaha belajar mencintai istriku, tapi ora dradat masih durung metu be demen aja ning rabitnya. Kenapa sih lambene doer? Mungkin. Tapi ketika kepada Allah, kenapa kamu tidak mencintainya? Jawabannya juga ya sulit. Ya kan? Iya. Kepada orang yang selalu memberi uang belanja kepada kamu, sehari 1 juta, 1 juta, 1 juta, zamannya 50 tahun, seneng lu itu. Kenapa seneng? Dari Gus Saul sih nggak pakai sira-pira. Kusip beli demen-demen baik. Jadi persoalannya karena kita sendiri juga tidak pernah mengakui diberi oleh Allah kok. Bagaimana akan bisa muncul cinta kalau kita tidak pernah merasa diberi oleh Allah? Yang merasa bukan merasa tidak diberi oleh Allah. Apa yang kau peroleh itu kamu yakini hasil usahamu sendiri. Ketika Anda merasa bahwa yang kau peroleh akibat perjuanganku, sejak itu Anda tidak pernah menerima, tidak pernah menerima karunia Allah. Jadi pegawai negeri ya karena usaha kita deh. Sekolah lulus ya karena wakala kita. Sugih ya karena banting tulang pereskriman. Selamat ya karena kita nih ya sampai tekan waras ya karena dokternya hebat. Ini gusulnya kapan dia loh? Itu kan jadi persoalan. Iya artinya bahwa otaknya manusia kok melintir temen sih. Jaringan dan usaha kok. Nah ternyata bahwa kepercayaanmu kepada Tuhanmu hanya sekedar percaya ada. Kalau percaya ada saya tidak lebih hanya seperti Anda melihat korek lalu percaya ada korek. Korek masih mending Anda gunanya bisa nggo ngedudut.
Nah bakal Gusti Allah kan laka gunanya, bisa apa sih? Masih bisa ke sini orang perang sana. Nah ini kan jadi kalang kabut sesungguhnya. Jadi mubeng-mubeng pada akhirnya yaitu utruk nafsak wa ta'ala. Jadi hijab itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Bagaimana bisa ruangan hati kita itu mendapat penyinaran lalu menjadi terang benderang, sedangkan ruangan itu ruwet dedet kalau barang gombal, kebok barang dulu, mancing bersinar ya betul. Kosongkan semuanya, utruk nafsaka, kosongkan ruangan itu. Apa yang ada di dalam dirimu? Anak, rabi, umah, sawah, tanpa bodol, sendal bodol, kebun, kebu, bebek, entok, kebok, manjeng beli sini, us kebok, dek, padek, malah kadang melebihi kapasitas, sampai tekan beli bisa turun sedang. Iya kan? Ini teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu. Bagaimana supaya ruangan itu kosong? Ya lepasan semuanya apa ya? Beli bisa. Sudah lepaskan dendammu, lupakanlah yang lalu. Enggak bisa, masih mengkalbai. Ya syukur terus akan menang. Bakal durung bonyo musuh ke ajaran kita. Kariwis ku maafkan, beli bisa, beli sanggup, lara masih ada. Itu artinya bahwa kamu itu mensugesti dirimu sendiri, self suggestion. Dan ini juga self suggestion itu juga punya peran besar dalam membangun pemikiran kita. Begitu kita mensugesti, saya sanggup melaksanakan pekerjaan ini, kadang-kadang kita punya potensi, potensi. Tapi dari awalnya kita bisa tak beli, malah beli pisang. Nah itu jadi sesungguhnya engkau sendiri juga self sugesti yang kau dirikan bahwa kamu tidak sanggup untuk melupakan kejahatan temanmu itu. Bisa. Al-ainu bil aini wal anfu bil anfi. Mata dibayar mata, cungur dibayar cungur. Bakal beli bisa nagih dengan akhirat. Kelas takdir. Ya, jadi artinya bahwa engkau sendiri mengatur dirimu, memberikan advice pada dirimu, ditolak oleh dirimu sendiri. Alasannya nggak bisa. Melupakan bisa nggak? Nggak bisa. Lah ketemen sih daya ingatmu. Bakal ngeling-ngeling apa lagi kelalen besar aku. Nah di situ jadi persoalan kita adalah karena seperti itu. Ini teori semuanya. Walamma kana min sya'ni nafs al-ammarah at-takasul an ta'at. Di antara sifat dari nafsul ammarah itu sendiri malas untuk melaksanakan perintahnya. Beli kiyang, kata sembahyang beli kiyang, ngaji beli kiyang, wiridan beli kiyang. Sing kiyang mangan bae. Ngising kiyang beli ngising. Dikiyang kan, malah bakal beli ngising sih gagen toko cap kaki 3. Alasannya kurang apa? Kurang serat. At-takasul an ta'at itu enggan, malas, kelakat-keleket, bliki yang sungkan ngelakoni perintah Gusti Allah. Qayyadahal haqqu ta'ala bi a'yanil awqat, telah
dibatasi oleh Allah, ditentukan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan waktu. Kama abana dzalika biqalihi qayyada ta'ati bi a'yanil awqat. Allah membatasi, menentukan ya perintah-perintah itu dengan skedul, timetable, dengan waktu. Subuh sebelum matahari terbit, zuhur ketika condong ke barat, asar ketika ini, maghrib ketika terbit, isya ketika mega merah sudah hitam, telah hilang dan sudah masuk ke dalam kegelapan malam. Itu tujuannya li alla yamna'aka anha wujudut taswif, supaya jangan sampai engkau tidak melaksanakan perintah, mencegah kamu untuk melaksanakan perintah karena menunda-nunda, karena berkiang engkau maning, engkau dilat maning, tanggung. Itu kan at-taswif. Menunda-nunda itu salah satu bukti kemalasan kita. Ya masih ada waktu sekiki bela. Tuh dinakin bisa beli, ya bisa. Sambil apa sekiki? Nah, ini salah satu. Jadi paling suka, paling enak. Kos sekiki baik. Alasannya apa sekiki? Sekin bisa beli ya bisa. Bung baik apa? Ya itu salah satu. Menunda pekerjaan itu adalah hari ini kepada hari esok, itu adalah merupakan pertanda awal, sinyal awal kamu akan gagal, artinya tidak melaksanakan. Wa wassa 'alaikal waqta, dan waktunya juga diulur, diperluas waktunya, diberi ruangan yang lebih luas waktunya, berspace, jaraknya cukup waktu. Liyabqa laka hasatul ikhtiyar, supaya kamu masih punya season untuk memilih, supaya season kamu itu tetap ada untuk memilih, supaya kamu ada peluang untuk memilih. Ya, tidak beruntun dan tidak sekaligus, tapi sengaja di secara ada skedulnya, ada timetable-nya, supaya kamu ada peluang untuk memilih waktu yang lebih tepat. Saya ulangi lagi bahwa keterlambatan kita, ya, kegagalan kita menyelesaikan pekerjaan adalah salah satu gangguannya menunda. Karena kita masih beranggapan masih cukup waktu. Barangnya beli yang barangnya makin banyak. Iya, jadi alasan masih cukup waktu itu sebetulnya bukan alasan, itu hanya pola kamuflase saja dari kemalasan yang ada pada diri kita. Alasannya belum saatnya. Paling bagus kan kok. Belum saatnya. Tapi ini kan tidak terlalu penting. Nah, itu dia termasuk. Ya, tidak terlalu penting, masih cukup waktu. Ya besok juga masih ada kesempatan. Ya tidak mendesak juga sih. Ya barangnya mah itu sih hanya basa-basinya nafsu kamu malas mengerjakan saja sebetulnya. Banyak hal-hal yang kita sendiri juga tidak sadar bahwa kita malas. Perang sana bakal sih. Jangan leban di bakal sih. Laman bakal beli makan sih. Laman bakal mah. Yang butuhnya beli apa sih? Ya. Salah satu adalah nafsul amarah itu. Kita ingin santai, kita ingin menghabiskan waktu yang tak ada gunanya, pengen bersenang-senang, pengen turu, mangan, jalan-jalan, senang-senang. Itu
yang ujung-ujungnya adalah menghancurkan kita sendiri. Senang-senang apakah barang yang mubah ataupun senang-senang barang yang haram. Kedua-duanya sama. Sekalipun mubah juga kalau menghabiskan waktu sama saja. Kalau haramnya belum sanggup ya oleh nafsu dikasih yang mubah dulu. Jalan-jalan kan mubah kan boleh. Tapi tekan bengi balik esok. Oh ya. Nah, hal yang semacam itu. Jadi kita ini diseret perlahan-lahan. Kadang-kadang logikanya itu kita menerima, memberikan justifikasi terhadap alasan dari nafsu sendiri. Ini terjadi kita nih. Ada tawar menawar, ada runding-runding, ada suap, ya. Jadi bukan hanya gayus saja yang bisa mengirim rekeningnya itu ke rekening pribadi. Nafsu kita sendiri seperti itu. Ada jaksanya, ada hakimnya, ada polisinya, ada saksinya, ada pengacaranya di dalam diri kita ini sendiri. Dan proses itu terjadi ketika Anda melakukan kesalahan. Di dalam dirimu sudah siap sang pengacara untuk membenarkan. Dia yang membantu nafsumu mencarikan berbagai dalil untuk memberikan legalitas, justifikasi, pembenaran terhadap perbuatanmu itu. Dan kadang-kadang sangat canggih, ketemu ayatnya, qala ta'ala, qala Rasul, qala sampai asat kabeh qala. Iya beli masyarakat. Jadi kita kok betul-betul sementara ngaku salah besi, jujur baik sih. Tetapi ketika kita melihat kasus-kasus kesalahan yang kita lakukan, melihat dengan mata hati kita, ketika itu kita baru jujur. Maka zabal fuadu mara'a. Tidak bohong apa yang dilihat oleh hati. Selagi kita tidak pernah menengok hati kita, selama itu kita selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Jadi persoalannya, berapa sih elemen yang ada dalam proses pidana nih? Saksi, apalagi barang bukti, polisi, jaksa, hakim, pengacara, penasihat hukum, ya, itu juga sama, saling berselingkuh. Supaya kasusnya dibenangkan juga sama, pengacara juga menyuap sang hakim. Itu di dalam dirimu sendiri. Iya tak beli. Ya. Sehingga ketika sang hakim itu bisa disuap, dibebaskan. Dan alhamdulillah Anda tidak pernah merasa bersalah. Turunnya raliman ya. Anda dalilnya sih. Jadi artinya bahwa ketika hati itu memenangkan kasusnya, ya, lalu diambil alih oleh hati. Hati di sini saya lebih melihatnya bukan fuad, tapi domir. Coba ada fuad, ada kolbun, nah itu istilah-istilah domir. Nah itu kalau kasusnya itu diserahkan kepada domir kita sendiri, memang pada akhirnya ya mahkamatul domir ini yang betul-betul
kebenaran yang sejati itu. Jadi kebenaran secara politik, kebenaran secara hukum, dan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itulah ketika semua kasus diproses oleh Mahkamatul Dhamir, mahkamah hati nurani kita ini saja. Ya, sidangnya cepat, saksi-saksi, pengacara, kemudian dewan hakim, panitera, ya kan, juru rekam, juru sita, semuanya algojo hanya dalam sekejap selesai kita diadili, dan putusannya adalah langsung kita sendiri yang mengeksekusinya. Begitu ketok palu, hukum mati, minum baygon, makan dewek sedang pasar toko baygon lagi. Ngantar beli. Toh gantung, nyelonong dewek aja saling di pasar di kaki. Mangana tambang beli. Sadar belinya tuh. Pir aja ya pada 3 meter. Wah pas 3 meter. Anu dewa dus udah ada ngudus. Dikewer-kewer deh. Ditalenin ning hubungan dewek. Luru meja dewek, luru kursi dewek, kendat dewek, dijejak dewek kursi. Iya kan? Seperti itu kira-kira. Ini dunia tersendiri diri kita ini, nggak pernah. Artinya bahwa alam ini sempit, masih luas juga hati kita kok. Oke, kita lanjutkan lagi. Qultu min sya'ni nafas taswiful amali wa tatwilul amali. Di antara tabiat dari nafsu itu adalah taswiful amal, menunda kerja, wa tatwilul amal, berangan-angan jauh. Angan-angannya melantur, bukan main jauhnya. Iya. Cita-cita mah setinggi langit, tetapi pekerjaan yang ada selalu ditunda. Aksi banteng tenaga cacing. Kau pengen mau iya, tapi iya, kau gampang sedikit mana? Ya masih terlalu pagi lah, santai-santai aja. Akhirnya lewat. Iya, begitu saat waktunya tidak terselesaikan, gagal. Falau tarokta ma'a ikhtiyariha, kota rokta falau turikat ma'akhtiyariha, kalau nafsu itu dibiarkan dengan pilihannya, ma tawajjahat qattu ila rabbiha, babar pisan sama sekali tidak akan menghadap Tuhan. Kalau dibiarkan dengan pilihannya, ya beli kenal-kenal aja kalau pangeran itu. Walamma alimal haqqu subhanahu anna min ibadihi, ketika Allah mengerti, Allah tahu bahwa di antara hambanya la tanhaduhul mahabbah, tidak bisa didorong oleh rasa cinta,
tidak termotivasi dengan cinta, wala yasuqu ilaihi mujarrad rughbah, dan tidak bisa digiring dengan cita-citanya saja. Wa innama tasuquhu ilaihi salasilul imtihan bitakhwifin niran, sehingga perlu digiring, perlu diseret dengan rantai-rantai ujian. Jadi kudu dilarak sareng barang, kudu dipendungi dingin bisa melangkah. Bakal dipendung mangal pisan gini. Dibujuk, dirayu, diolob, di jalan siratnya. Ya suatu ketika ya memang kudu dipendung ikut sih. Ditareni dilarak, dipalakan suarga sisan. Bagian beli. Mancing surga. Pelantar pelintir. Oh, rantai pun balangnya sih mancing surga bes. Jadi dipaksa masuk surga mau nggak? Mau. Jadi perlu dirantai dengan berbagai macam ujian, kesulitan-kesulitan, wa takhwifin niran, dan perlu ditakut-takuti dengan api, dengan neraka. Samono gak boleh mempan zaman kini mah. Neraka beli di acan. Iya, sangat cenggiri baik di neraka. Rangsane anget pun neraka. Ya jujur sih dapat di neraka ki. Buka. Ini dapat di dia. Enggak kok. Kalau kita sudah takut neraka, saya kira juga cukup efektif kok mengendalikan harapan berbuat jahat liwani. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Saya takut kok barangkali disiksa. Nyopet yuk mau gawedi bokat di depan ini Gusti Allah. Ya, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut barangkali mendapat siksa dari Allah. Itu juga yang bertiga beli sih. Surga juga tidak bisa memberikan stimulasi kepada kita untuk berbuat baik. Ini buktinya anak yatim, pating kelenter, minggu di rumah, bapaknya mati lang sekolah, please gue beli wahin, takon gak beli sih. Bokat minimal ya. Padu ngelus-ngelus dase bekan bokat beli dua mah. Disapa nang sekolah beli nang. Beli. Tuli yakin orang itu masuk surga. Melihat penderitaan rakyat, ya, kebakaran, orang kehilangan rumah, kecelakaan di jalan berkali-kali, jalur tengkorak tiap hari memakan korban. Ya, anak-anak kehilangan bapak, seorang istri kehilangan suami, secara mengejutkan setiap hari. Orang segora wahin, dermaga, jalan berlubang, nggak ada yang peduli kok. Masing-masing hanya menghindar untuk dirinya, tapi dibiarkan itu berlubang. Yang penting selamat tiap-tiap baik. Jadi katek lamun mancing surga kecil kan. Berapa banyak motor yang terbalik di situ, keris sampai gepeng das. Setiap hari, di cadang pinggan aja nih. Dari batas perbatasan sampai Bina hampir seminggu ada aja. Belum sampai Jakarta sana. Artinya ratusan korban. Yang lobangnya banyak. Ngomong beli, komentar beli. Sebenting lobang yes kita memikirin mana wis. Bos ini berjalan kono modern mas. Iya kan seperti itu. Apa benar perilaku kita ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih adakah orang yang ingin masuk surga? Ini pertanyakan siapa? Iya kan? Padahal dengan adanya kepedulian sosial sekecil itu, ketika ada paku di jalan dan kita pinggirkan karena kita tidak tega
Bayangkan kalau diinjak orang kayak apa sakitnya. Rasa ibah kasihan orang lain menginjak paku saja bisa menjadi alasan orang itu masuk surga kok. Bokat toko semen, toko seplit diaduk, dibruk, ning kono ning lubang ditutupi melas watang beli sih. Malah aspalnya diuyupi. Ya kan? Tapi juga aneh dibalik itu juga wong lu ngajak ke Solo temen ya masya Allah. Apa dikiranya dengan sering naik haji tiap tahun tuh jalan masuk surga? Lebih mengutamakan naik haji yang ke-5 kali daripada membantu yayasan yatim piatu yang ngasih makan. Pengurusnya mau nyungsep lur duit. Iya. Iya kan? Ya artinya bahwa kalau kita mah sudah siap bahwa dari awal juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memang kita bekerja untuk Allah dan kita akan minta tolong sama Allah juga kok, ada urusan tuh mah. Kita niat kerja untuk Allah dan minta tolong sama Allah, ada orang nolong alhamdulillah, enggak ada nolong juga kecewa enggak apa. Iya kan? Bahwa kita tidak mentargetkan harus berhasil, enggak urusan. Ya gagal ya laporan kita mah, suksesnya laporan. Bakal beli kata-kata duitnya mandek kita mah, berarti terminnya nggak turun kan? Lo kontraktor kalau terminnya nggak turun kerja nggak? Yang istirahat sudah tutup. Yo, mandek dingin. Curpluk banyak duitnya mah tuh terminnya. Ya kerja mana kita orang besi. Karena kan tinggal mancing ngurus mah. Iya. Nah ini kan jadi hal-hal yang semacam ini nih. Sesungguhnya fenomena sehari-hari yang kita lihat bahwa kita mulai curiga apa iya manusia di sekitar kita ini ada keinginan masuk surga, apa iya sekitar kita ini ada orang yang masih takut neraka, empu gawa kayak beli ngantor kita lamun uang ke buat di neraka gayus ke masangan kita duit sih sing maksa siapa ya itulah makanya kejahatan yang semula sesuatu yang perlu disembunyikan. Sekarang orang tidak perlu menyembunyikan kejahatannya. Uang hasil korupsi dipamerkan, beli mobil Alphard dia. Camry dengan segala kemewahannya, bangga akulah koruptor. Hasil curian nih dipamerkan. Ketika kita tidak merasa bersalah saja itu sudah merupakan kesalahan besar. Malah bukan sekedar tidak merasa bersalah, malah bangga dengan dosa-dosanya itu. Ya, mengklaim saya adalah orang yang sukses. Bisa mencuri uang rakyat sebanyak ini. Dan Gayus sendiri selama di Singapura itu nginepnya dari hotel ke hotel. Yang satu malam 1,6 juta. Dan sempat-sempatnya dia jalan-jalan sama anak-anaknya di Orchard Street gitu. Ya aneh bin ajaib kan. Tenang aja gitu. Sebetulnya yang saya maksudkan bukan Gayus Tambunan, tetapi gayus-gayus yang ada dalam diri kita sendiri kok. Yus, sira gayus. Jangan dikira mungkin kita lebih jahat dari gayus. Dia hanya sekedar pion kok. Bukan pelaku Markus, bukan hanya pion aja kok.
Ada suara-suara begitu. Ya kita cobalah. Gitu. Au syabakatut tam'i bina'imil jinan. Nafsu itu selalu menanti-nantikan, menunda pekerjaan, atau juga mengikat kita, menjerat kita dengan ketamakan. Ketamakan menjerat kita sehingga kita tidak pernah tergugah untuk mendapatkan naimul jinan. Tidak pernah kita bercita-cita ingin masuk surga, padahal kurang seberapa Allah menjanjikan surga dengan perawan-perawan ting-ting, matanya brolok-brolok, perawan murni yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Walam yamsashunna insu wala jan, hurun ain, matanya brolok-brolok. Ka'anna lu'lu'um maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Ora yagoroyek. Sing ning dunyane tukang rabi gak beli pengen-pengen aja nih bidadari iki. Aja ngantem wong bae ora. Ya aneh kan. Sesungguhnya kita sekarang sudah saatnya mempertanyakan kita sendiri. Dudu sih lagi ngambil, tak beli. Tapi tak beli sembahyang dilakoni. Puasa dilakoni. Ya aneh beli gini. Nah di situ persoalannya. Jangan-jangan kita ini baru tahapan Islam. Baru kelasnya kelas Islam, belum kelas iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Keimanan belum masuk ke hati mereka. Baru melaksanakan syariat-syariat Islamiyahnya saja. Tetapi kita belum mampu memanifestasikan keimanan yang ada dalam diri kita sendiri. Sebab ketika Islam itu, iman itu muncul, dimanifestasikan ke depan, memimpin dunia kita nih. Saya enggak. Iya. Ya kan? Coba bayangkan para sahabat Nabi ketika menghadapi perang berat, hitung-hitungan nggak bakal menang karena jumlah musuh sangat besar sekali. Kata Rasulullah, mundur, kita nggak bakal bisa mampu menghadang mereka. Kekuatan musuh terlalu besar, mundur. Banyak sahabat yang nggak mau ngelawan dengan Nabi. Mundur, emang. Mundur, masa ku atas, mati sirah. Mundur, emang. Kenapa? Nanggung Rasulullah, ikut surga sekaton. Bayangkan, surga sudah kelihatan. Jadi ketika orang-orang beriman itu yang sudah siap mati dan tidak takut mati, malah menjemput mati, geger dunianya, meriang kabeh ini, ya dengan kan. Tentara kamikaze Jepang nggak banyak kok, hanya satu peleton satu regu, ya kan, yang siap mati. Amerika kelabakan, akhirnya jalan pintas lebih dibom saja nih, Hiroshima Nagasaki-nya, ngeladeni wong beli uji mati kan. Iya, jadi itu orang sira, watir mati baik, takut mati kan? Ngapain ditakutin? Yang barang pasti sih. Ini persoalan-persoalan semacam itu. Awada man hada an ta'atihi bil azabil alim. Dan Allah mengancam orang yang melanggar perintah Allah
yang melanggar perintah Allah dengan hukuman yang berat, Wa wa'ada man ata'ahu wa taqarraba ilaihi bin na'imil muqim. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang mentaati perintahnya, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kenikmatan yang abadi. Summa farada alaihim ma tadhharu fihi ta'atuhu minal ahkami wal faraid. Dan juga Allah mewajibkan kepada mereka, ya, Allah juga mewajibkan kepada mereka, menyiapkan mereka apa yang kelihatan, apa yang nampak dari ketaatan mereka, ya, minal ahkami wal faraid, dalam melaksanakan segala putusan dan kewajiban. Wa ayyanal awqatan makhsusatan, dan Allah juga menentukan waktu-waktu khusus untuk pelaksanaan perintah-perintah itu. Idlau taraka dzalika li ikhtiyari ibadihi, karena kalau seandainya dibiarkan, diserahkan hal itu, hak pilihnya kepada hambanya, ma aqbala alaihi biha illal qalil, tentu tidak akan ada yang siap melaksanakannya kecuali sedikit sekali. Min ahli mahabbatihi wa widadihi, kecuali orang yang gandrung, orang yang cinta kepada Allah. Li alla yamna'aka min rahmatihi ta'ala an wassa alaihim fi tilkal awqat. Di antara rahmat Allah kepada mereka juga adalah Allah memberikan waktu yang luas kepada mereka supaya mereka bisa melaksanakannya. Fa baqiya lahum fi dzalika darbun minal ikhtiyar, sehingga tidak ada lagi mereka, karena sudah ditentukan waktunya, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memilih. Siap melaksanakan perintah Allah yang waktunya sudah dipilihkan, dan kita tidak usah memilih lagi. Di sini persoalan hal pilih memilih sendiri, bahwa sesungguhnya ketika kita memilih, sebetulnya adalah nafsu kita juga yang memilih. Dan ketika sudah diserahkan, oke, laksanakan sesuai dengan pilihanmu, ujung-ujungnya kita tidak melaksanakan juga kok. Tanggal tidak bayar ya kok, tanggal sanga, oke, mungkin masa bayaran kan? Iya, ya seperti itu kira-kira. Bahwa kita sendiri harus mengerti bahwa masya Allah, nafsu ke sekarang pedewet berkaruan, ubat. Waduh, kayak belet putih, disandak lunyuk, lorot maning, nongol maning, masya Allah. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah justru karena itu, jadi ujung-ujungnya mangsa bisa ngelawan nafsu, ya, kecuali yang disayang oleh Allah. Illa ma rahima rabbi wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa membebaskan nafsuku. Inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu itu selalu ngajaknya yang nggak benar aja, ngejak kasih jahat-jahat, kayak angel teman. Terkecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi kata kuncinya mas, saya kira ya selesai ketika kau menjadi orang yang disayang oleh Allah. Allah sendiri yang mengurangi volume nafsu itu sendiri, sehingga mesti terkendali. Jadi ujung-ujungnya mah kita kadang-kadang salah address aja. Salah address.
Masa mati ya masa kalah, masa nggak mungkin akan menyerah. Nafsu mah terus sabonyone kan. Jadi kenapa kita ketika melawan nafsu itu tidak kita serahkan kepada Allah saja, yang penting bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita. Kita tidak akan bisa mengurangi volumenya, ngecilin volumenya nggak bisa. Yang bisa mengecilkan volume hanya Allah. Nah kalau volumenya kecil kan mendingan kan. Ya artinya masih banyak benernya, salahnya dikit. Tapi kalau volumenya sampai maksimal, ya itu kan salah semua akhirnya. Ya pada separuh salah separuh bener mendingan kan. Ya pada 0,5% nafsu kalau mendingan. Iya, aja 100% itu. Nah untuk para nabi para rasul ya mungkin itu 5% lah. Nafsunya tetap harus ada, nafsu tetap harus ada. Kalau nggak ada ya nggak ada dinamika kehidupannya. Ada perlawanan, tapi dalam keadaan musuh lemah kan enak beli. Tongo cengir, dia gak kena sendal tuh, melayu mana yang beli kemudian. Iya, bahkan nafsu jangan mau ngepedang gak serau bakal mempan ya. Jadi ya sungguh kita tidak mengerti, dan apa yang sekalipun saya banyak meneliti, saya banyak mengamati dan menghayati pola-pola nafsu ini, strategi dan taktik nafsu sendiri, sampai sekarang saya jujur masih banyak yang belum saya ketahui. Apa manis yang beli buru sama sekali ya? Iya. Ya setan saja pernah saya tawarkan bantuan advokasi, saya kayak melaksanakan setan. Wong sejagatnya lakna sira kabetan. Perlu saya bantu advokasi. Bonya sudah maning-maning setan manusia. Setiap orang kejahatan ini ujung-ujungnya gara-gara godaan setan. Melas begitu setan. Jadi setannya nggak usah. Terima kasih. Saya bantu nggak usah. Kenapa sih? Memang saya senang disalahkan. Aneh juga. Manusia anak sing gelem disalahkan. Setan mah gelem. Karena itu adalah strategi setan. Nah ketika manusia itu mengkambing hitamkan pihak lain, itu kan berarti tidak merasa bersalah. Nah ketika orang itu tidak merasa bersalah, ya sudah sahabatku kata setannya. Cerdas teman sih question. Iya belum masa orang barang ngaku bener dia melekat dalam diri kita. Dan kita ini sulit untuk disalahkan. Orang menegur ngasih masukan aja kita tersinggung kok. Lamun anak wong ngalok kena siraku aja gerek munggah panggung dingin sebab ilmunya masih kurangnya. Engkau dingin siraku aja gerek sembar sembur, lampu ini masih lampu ceplik gini. Engkau ding aja buru-buru, medeg-deg, malah menunjukkan kesaktian pisan itu untuk bikin sih. Engkau ding aja garek mabur, siraku nyong lare masih lemas. Ayah engkau gah, tak sosone dingin, engkau bakal wis lare wis kuat, masih silakan terbang sendiri. Ya nyewet sih. Mencelat lagi pak, ya akhirnya dicandak nih bocah, taruh di sini dan dia burak-burak nih bocah cilik, bikin akhirnya. Nah itu fenomena yang semacam ini saya alami sehari-hari, mas saya pengen mau beli. Nah itu persoalan. Jadi kenapa sih kita ini kok
selalu menolak saran orang lain, selalu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, selalu marah ketika dikritiki orang lain. Kenapa sih? Jangan-jangan Anda sudah merasa sempurna kalau begini. Kalau Anda merasa kurang, saya kira senang kok dikasih tahu. Kiai Haji Salim nalikana kesasar dia lo kena sasar sikil aja. Wah, gerep penting ya. Jarang pingan wah kasar main mang nanti tekan jadi 7 bakal lempeng belum. Balik maning, senang beli. Senang. Tapi kenapa ketika kesalahan ideologi, kesalahan pemahaman, kesalahan pemikiran, ketika ditegur bahwa itu salah, kenapa Anda ngajak berkelahi? Nah, ya persoalannya. Ya ujung-ujungnya pinter sih, pinter kita. Gus Pirangtan mondok ke Sirangan. Kan ujungnya begitu. Jangan sok menggurui saya dong. Yuti. Hebat dong. Itulah kita. Itulah kita. Itulah saya. Itulah kamu. Itulah dia. Terus kenapa begini barangnya? Jadi saya kira salah satunya adalah bahwa pola-pola seperti itu adalah pola-pola nafsu kita yang ingin menjerumuskan kita itu, menghias zuyina linnasi hubbus syahawati dan sebagainya. Itu juga itu. Jadi kita di setting ya oleh nafsu itu bahwa Anda hebat, kata nafsunya. Anda sudah melebihi orang lain. Anda sudah cukup terhormat. Anda, waduh, memang enak. Dan itu datangnya bersama dengan sanjungan-sanjungan yang sering kali Anda terima. Maka berhati-hatilah ketika Anda disanjung orang. Ya ujung-ujungnya semua orang ketika disanjung di dalam nafsunya mengiyakan kok dan mengamini. Ya tak boleh? Iya, pinter. Masya Allah. Jadi kita dibuatnya seperti dungu, seperti orang bodoh kita nih. Nah saya tanya, sejak kapan kita menjadi cerdas? Ketika kita sudah meyakini bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita meyakini bahwa kita ini tidak punya daya upaya apapun dan tidak punya kekuatan apapun. Situ kunci kecerdasan. Sehingga kita selalu mencari. Kita selalu mengolah semua data yang masuk. Kita selalu menyimpan informasi yang datang. Kalau kurang jelas ya nanya sana, nanya sini, konfirmasi. Ya kan begitu. Jadi ini taktik strategi nafsu untuk menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Kalau begitu sangat canggih sekali dong. Iya lihat, canggih. Metodologi ini, sistematisnya luar biasa. Sehingga kita sendiri tidak sadar dan kita seringkali ya selalu mengamini nafsu itu kok. Makanya salah satu ketika Anda sudah merasakan nyaman melakukan sholat, alhamdulillah saya bisa sholat khusyuk. Kok dingin gini, habis kapan? Harus mulai dipertanyakan. Sirah maning, yang beli biasa deh makanan ini. Kata teman. Ya ujung-ujungnya kan seperti itu. Malah justru saya melihat kehebatan ketika seseorang itu dalam melakukan sholat, dalam sholatnya ada pertempuran. Dari nafsune, eling-elingan dingin,
dom kabli ketemu kancang ditaruh ini di kaya mah ditublesakan yang bantal bu apa kira nafsu di tengah sholatnya kesadaran kita mengatakan jangan ganggu aku punten saya lagi ngadap Gusti Allah nih ya wis takaman cuan ajak lalen mesuk tuku sayuran kan durung bayar silakan engkau dingin kita lagi sembahyang kan ke cemerak sudah makin gini ya wis takaman terus sampai tekang assalamualaikum pertempuran nggak pernah selesai itu hebat kerung kelayap sampai tekan rokatek lalen ya kadang-kadang dialognya ini semakin serius aduk kaplak boleh terakhir pirang rokat segini sampai lupa kadang-kadang Fatihah itu dibaca belum lupa ya Allah ya Rabbi ini kan pengalaman yang semacam itu terjadi jadi saya masih cukup respect ya ketika orang itu salah apapun ya bagai sepira beli bener ya ketika masih ada pertarungan dengan nafsunya saya masih acungkan jempol yang sulit itu kalau sudah bersekutu bukan bersekutu bersekutu aliansi ya kalau pasukan Amerika apa namanya koalisi ya jadi pasukan berkoalisi dengan nafsu saling dukung mendukung. Nah kalau sudah berkoalisi ya, terseret kita dan kita ya, dengan apa namanya dengan perjanjian kesepakatan koalisi itu lalu kita akhirnya tidak bisa melanggar kesepakatan kita selalu mengiyakan dan di penghujungnya terseret semuanya untuk kejahatan. Dicurigai ya. Kenapa ya? Enggak mungkin setan kalam mah. Sudah maning. Kayak apa kerot-kerotnya setan. Dendamnya kepada kamu setan tuh gara-gara kamu dia diusir dari surga kan? Ya iya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ketika sudah berkoalisi, bersekutu dengan nafsu, semua pikiran kita mengotak-atik kejahatan. Maka makaya mikirnya priben bebodowo. Baka dagangan priben naro bandulen ning timbangan ke. Apa nganggo banyu? Apa nganggo pasir, apa nganggo timah. Barang sing blesak-blesak dibungkus rapi sambil ketukuning wong. Pelem secepon sing bosok-bosok ning sor, sing bagus ning dhuwur. Diborong ning mobil sedan. Alhamdulillah. Ini kan jadi persoalan. Payu kabeh tok wis. Aduh seneng jingkrak paling rumah tok ya. Ngadannya udah diceke. Ngatu sewu perangkat yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bobodowo aja alhamdulillah. ini semua apa yang kita lakukan semuanya memikirnya kejahatan. Kalaupun ketika kita merancang ingin berbuat baik, tapi untuk menjerat suatu kejahatan juga.
Dan itulah yang disebut dengan manusia setan. Iya. Begitu berbalik, itulah setan-setan manusia. Dongol, katon dadane, itulah setan-setan manusia. Begitu balik katon gigida, itulah setan manusia setan. Iya. Dan ketika manusia sudah menjadi setan, cara mereka menggoda lebih efektif dan lebih efisien daripada setan-setan asli yang menggoda. Karena setan-setan asli tidak bisa menangkap seseorang, tidak bisa melakukan rekayasa, mengkriminalisasikan seseorang yang tidak bersalah, dan tidak akan bisa menjebloskan orang benar dalam penjara. Tapi manusia setanlah lebih mampu berbuat. Kalau perlu jutaan orang bisa dibunuh sekaligus. Paham bikin itu disira komunis atau setan? Ya itu ya itu. Iya. Ngadep manusia setan, berbalik setan manusia. Jadi ini sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Dan saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan ini. Karena Anda juga mengalami. Saya yakin Anda pernah berbuat jahat kan? Coba dievaluasi sekali lagi waktu itu sebelum mendapatkan hidayah. Ya kan gitu. Terjadi. Iya. Semenjak gaya mungkin bokat baik kan salah satu hidayah Allah. Sehingga siram gelem ngaji bengikin. Ya, termasuk juga saya juga alhamdulillah mendapat hidayah. Saya mau ngaji. Iya kan? Lumayan sapi-sapi itu ya. Ya iya. Terima bapak pisan mah. Ya masih untung ada sadarnya. Nah, dengan kesadaran seminggu sekali itulah diharapkan supaya konfrontasi Anda dengan nafsu itu tidak pernah berhenti. Kalau tidak kan akhirnya bergeser semuanya. Iya. Dan tidak akan ada habisnya. Sampai di penghujung hidup kita pun. Nah nanti ya pengennya mah di penghujung kehidupan kita nih kira-kira mulus-mulus sajalah, kira-kira baik-baik saja, kan gitu, the happy ending kan gitu, akhiran yang baik yang disebut dengan husnul khatimah. Iya, yang kira-kira di penghujung kita ini pertarungan terakhir kita menang. Ada nggak ya yang pertarungan terakhir kita kalah? Banyak. Itu namanya suul khatimah. Singa wikilik sembayang bae. Wae garap mati lembuk. Mati ini bis bari muda. Dengan pelacur jalanan. Iya, yang nyupir kenek. Aja disebutakan, kagak dileman pasti dah mah. Ada kode etik dong. Iya, pokoknya anak itu yang ngerungu. Ya, ujung-ujungnya kan anak istrinya kan nggak ngaku. Suruh menjemput ke rumah sakit nggak usah, biar harus buangan besok sendiri. Itu laki kita kan. Padahal awalnya baik kok. Ya itulah kekalahan di penghujung kita. Ngenes bikin ke. Pernah nggak kamu bercita-cita ingin mendapatkan husnul khotimah? Iya kan? Karena kita selama ini
take for granted, yakin menang. Goblok teman sih. Siapa yang menjamin kamu menang? Ya. Dan itu juga merupakan pola ya, yang sistematis dari nafsu membangun self confidence, percaya diri kamu pasti menang. Berbuat gini barang menang. Iya, iya. Kalau Saywar, ya Saywar, perang saraf, itu musuh kan dengan dari perang sarafnya itu informasi-informasi yang kira-kira menjatuhkan mental lawan tuh, iya kan? Padahal masing ketembak kapal tuh telu, bisi orkonya 300, kira-kira musuh pada ketar-ketir kah? Bahkan nafsu mah belit, mendorong kamu yakin. Nah ini saya nggak tahu persisnya. Di satu sisi kita juga ingin membangun self confidence. Nafsu juga kita membangun self confidence juga. Ya cuma mungkin dibedakan ya self confidence yang positif dan self confidence yang negatif saya kira. Tapi ini istilahnya belum populer nih. Self confidence yang positif dan negatif itu belum populer. Saya kalau percaya diri, PD atau self confidence, percaya diri itu memang perlu dibangun. Kalau enggak ya manusia tidak mau berbuat juga. Iya, makanya ya diusulkan ada dalam secara terminologi ada self confidence yang positif dan self confidence yang negatif. Nah, itu. Dan itu sehingga kita tidak merasa dengan adanya kita terlalu pede, percaya diri, self confidence itu, sehingga kita menganggap enteng kepada nafsu. Nafsu sendiri merasa sukses ketika dia dianggap enteng. Iya dong. Iya dong. Aneh kan? Itu adalah strategi seperti itu. Kecil lah. Tampak kayak nangis kan mah. Iya serang. Iya. Dan bisa terjadi nafsu juga pura-pura kalah. Ya. Wah, iya gitu. Alhamdulillah saya hari ini menang melawan nafsu saya. Yang gede nafsu itu hebat, diiyakan. Kamu hebat. Jangan-jangan Anda sekarang sudah termasuk muqarrabina ilallah. Dari nafsu itu. Hebat teman. Jadi memang logika nafsu ini jangan pakai logika Anda. Ya, dia punya logika sendiri, logika nafsu. Ya, jadi dalam strategi peperangan menghitung kekuatan, taktik, strategi, metodologi, sistematika dan sebagainya sungguh sangat berbeda dari yang kita kenal secara keilmuan ini. Yang penting bahwa ya itulah makanya kita perlu mengenal musuh kan seperti itu. Kalau kita nggak mengenal musuh gimana? Mungkin nggak dalam peperangan kita tidak mengenal musuh? Harus kenal. Kita harus menghitung. Makanya biaya intelijen, ya, biaya spionase, menghitung kekuatan musuh, menghitung kelemahan musuh, ya, mendeteksi, mengetahui instalasi militer musuh, ya kan gitu. Itu merupakan salah satu strategi peperangan dan biayanya besar loh intelijen. Iya kan? Nah barang sira perang karo nafsu nggak pernah mengirimkan spy, ya, mengirimkan mata ke pada barisan musuh Anda. Akhirnya dalam pertempuran apa yang terjadi? Ya kalah. Ya sampai sekarang bangkrut kita, kalah terus. Tetapi dalam kekalahannya masih juga merasa hebat. Ya sinting begini.
Yang jelas begini, Anda kan belum pernah ketemu sama setan, belum pernah ketemu sama malaikat kan? Ketemu sama jin pernah nggak? Berkomunikasi belum kan? Ya artinya bahwa ilmu nasri kayak ilmu jari katanya nanti. Ilmu jari. Ya makanya jadi persoalannya kan seperti itu. Bahwa kita ini hanya ya kebanyakan orang tuh sekedar kata, hanya informasi dari pihak lain. Tapi kita tidak pernah terjun ke lapangan kan? Iya enggak kira-kira begitu. Tapi kalau para nabi rasul kan langsung kan? Ya iya makanya kokoh mereka iya. Ya Nabi Muhammad ya langsung berdakwah ke masyarakat jin. Nabi Sulaiman ya malah menguasai mereka. Nabi Sulaiman malah komandonya itu tidak bisa dibantah. Nabi Sulaiman apapun perintah Sulaiman adalah siap, harus laksanakan. If'alu ma tu'marun, laksanakan. Yang gak nurut dikejar, ya masuk DPO, wilacak. Kata Nabi Sulaiman serap ngumpat ninggi, tak sadak masa burung, tak taleni sih dirantai. Wal akharina muqarranina bil asfad. Nah itu kan satu perang bintang ya, artinya satu perjalanan semacam itu. Jadi artinya ya sekarang untuk kesadaran kalian semuanya, si lagi gadang beri menang tak kalah kau itu. Ya wis, secara jujur aja, ya wis bakasirannya khawatir kalama. Ya mungkin cara yang terbaik kali gandulan ning Gusti Allah bae sih. Minta berlindung kepada Allah. Ista'id billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta berlindung kepada Allah, gandulan ning Gusti Allah. Ya, belajar marakan ning Gusti Allah. Itu saja. Iya, mungkin saya juga tidak layak untuk mengajak Anda untuk melakukan tur ke sana. Iya, untuk menjelajah, ngapain lah? Ya, kadang-kadang bisa beli balik sih kan. Nah, iya, makanya saya dalam ya, mengajak teman-teman untuk puasa di hutan. Saya harus ikut sambil puasa juga dulu ya. Sekarang udah nggak bisa pun kan masih bangun. Tidak memang nggak bangun mata tonggolnya kan. Iya, bukan beli balik. Iya, tanggung jawab kan persoalannya. Sayyidina Ali juga pernah diajak satu ketika akan berdakwah di masyarakat jin. Sayyidina Ali diajak, tapi ya di luar nggak boleh masuk, hanya disuruh tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Lalu Nabi dengan tongkatnya itu menggaris melingkar, jangan keluar dari garis ini, apapun yang terjadi. Banget Nabi ngalas nih Jabal Jin. Disitulah Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajah mendengar suara jeritan hiruk pikuk ramai bukan main. Dia juga takut juga, tapi mau lari kemana? Kata jangan keluar dari garis ini. Nah setelah turun dari gunung, Sayyidina Ali sudah selesai sudah. Apa yang terjadi? Nah itulah bahwa Nabi ceritakan saya baru berdakwah di masyarakat sini. Ya ada yang terima, ada yang menolak juga. Dan iya ada yang Bang Oriana, si Bang Oriana kan iya
kayak manusia lah. Ya, mereka juga sama. Minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Kami ini ada yang soleh, ada yang jahat, pokoknya macam-macam lah. Kunna tara'iqa qidada. Qidada ay syatta, ay tara'iqa syatta. Berbagai macam-macam sektor-sektornya, aliran-alirannya, ya sifat wataknya, sing berandal, sing preman, sing macam-macam. Ya sama seperti itu. Ibu cegah anak sedang mengganggu dan korpak koret mobil singar terganggu itu. Ya bukan kah? Bergumul kata-kata kok senang mana ya jin kepada mungkin. Iya, cara lembut mungkin iya. Anak sing tukang juguti duit recehan apa nopo. Anak beli mendusi tukang muruti benteng bokeh. Ya iya, kan enggak pada kan. Nah kun kutuyu larna kun. Dan tidak bisa ngambil uang banyak, hanya uang kecil aja. Memang senengnya kecil-kecil. Bangsa sing 5.000, 10.000, 1.000 miliaran mah 6,7 triliun lebih bisa kan. Malah manusia sing bisa. Iya kan? Jin mah gak bisa. Jin ngambil uang bank gak bisa. Ada aturannya. Gak boleh. Gak bisa di bank mah. Ada aturannya. Ada rambu-rambunya sama mereka. Lah iya si pribadi mana? Nah, pribadi. Duduk ada aturannya. Bahwa itu nggak bisa, bukan wilayahnya, itu nggak bisa. Uang rakyat. Jadi itu sudah ada aturan-aturan sama, gitu ada aturannya. Ya di jalan juga ada yang berhenti di situ nggak boleh. S, gores, ini dilarang berhenti. P, gores, dilarang parkir. Parkir kumandeg. Mau bahasa Indonesia aja, di sana aja parkirnya. Maksudnya muter ya perasaan itu, masa muter aja parkir. Ini caruk bahasanya. Iya beli. Pak, parkirnya sana aja. Nunggu kita garip balik ya parkir sama. Kali parkir mana? Nggak coba bahasa. Nggak sadar ya kamu ya selama ini. P titik coret apa kamu dilarang parkir. Lamun muter oleh beli. Simbol apa? Berarti parkir ku apa? Ini kan aja parkir aja jangan si parkir kan. Nunggu kita garap balik si parkirin kan. Iya. Sampai tekang restoran sing nanding mau, sing nanding sepurka, restorasi. Iya dog begitu. Restorasi. Kalau restorasi itu pemugaran. Candi Borobudur itu pernah direstorasi, ya kan? Restorasi jangan berbeda. Ya kalau rumah makan, restoran, restorasi atau temelia saja. Restoration itu artinya pemugaran. Bahkan restoran tempat makan. Nah, itulah jadi persoalannya kembali nanti. Kenapa saya mengalihkan kepada bahasa? Karena setan iblis juga sama. Ikut juga dalam bermain bahasa juga. Ya, yang disebut dengan linguistic manipulation. Memanipulasi linguistik. Lebih canggih dari sampean saja. Diputer-puter tuh supaya orang itu ketika melakukan persepsi salah, supaya persepsinya salah. Kalau persepsinya salah, nanti konsepsinya salah. Kalau konsepsinya salah, konklusinya salah.
Kalau konklusi salah, aplikasinya salah. Dan dia tidak sadar bahwa dia salah. Ya sekarang saja. Ya tentunya ya setan sini juga bekerja sama dengan para orientalis ya untuk ikut mengarang kitab, membangun pemikiran dan sebagainya, penelitian yang ujung-ujungnya mah adalah menyudutkan umat Islam supaya jangan bergerak, terus dipojokkan. Ya kan seperti itu. Dan seringkali kita juga mengamini apa yang kata orientalis menyudutkan kita itu. Nah, itu kan salah satu juga pola-pola distorsi linguistik, manipulasi linguistik setan juga. Ngandel beli. Pernah beli hebat. Kecerdasan yang mereka miliki itu. Tetapi ya ujung-ujungnya ya memang ketahuilah bahwa memang dalam pertarungan ini nih sebetulnya bagi saya mah artinya kalah menang, sekali menang sekali kalah, hal yang wajar ya. Cuman ya kayaknya pada tulung kira-kira di ujung pertempuran kita menang gitu kira-kira. Kalah menang selesai wes kuno. Tapi menang kalah. Ya kalah. Jadi hujan sehari kemarau setahun habis nih. Iya, dari situ persoalan. Jadi maka husnul khatimah itu sendiri juga merupakan salah satu hal yang perlu kita mintakan juga sama Allah dong, secara khusus minta supaya husnul khatimah. Nah, kenapa sih itu perlu husnul khatimah itu? Karena satu, orang yang minta husnul khatimah itu meyakini dia banyak kalah. Iya kan? Dan dia tidak menjamin menang terus. Iya, itu satu psikologis ini nih. Kalau orang minta rezeki berarti lagi kepepet tinggi. Iya. Kalau orang yang minta keberkahan lagi akeh rezekinya tinggi barangnya. Minta husnul khotimah itu orang yang tidak meyakini bahwa dia akan menang terus dan dia sering kalah. Ya, dan dia sendiri juga meyakini akan kelemahan dirinya. Nah, makanya terakhir meminta ya adalah di ujung-ujungnya saya minta supaya di akhir pertempuran kita sebagai pemenang. Itu aja persoalannya. Jadi kalau cerita bagaimana mereka menggoda kita, strategi mereka nggak bisa habis. Dan aneh-aneh gitu polanya kan, gini kadang-kadang seperti benar gitu. Dalilnya anak dalilnya, anak hujahnya, ada burhannya, ada kiasnya, semuanya lengkap. Tapi di situ terjadi distorsi itu di tengah perjalanan membangun persepsi, ya kan? Iya, konsepsi. Nah, sampai pada tingkatan konklusi di sini sangat menentukan sekali. Ya, mengambil kesimpulan. Sebelum kita sekarang berarti persepsinya benar, konsepnya benar. Di tahapan konklusi, mungkin di jaksanya mulus jaksa kia, terus sampai kasih polisi dingin ya, polisi lolos, kejaksaan lolos, ini pengadilan lolos. Iya kan begitu, sama. Sampai nanti pada tingkatan konklusi di sini lebih sangat menentukan, karena setelah konklusi kan ujungnya kan aplikasinya. Di situ pada saat konklusi ini juga akan masuk salah satu adalah membangun subjektivitas yang ada pada diri kita sendiri. Subjektivitas itu dibangun dalam diri kita sendiri
Sehingga ya itu namanya subjektivitas itu gimana sih, yang kita sendiri juga sebetulnya ya memang kita nih nggak bisa ya, subjektif itu sangat melekat dengan diri kita tuh. Apa sih subjektivitas tuh? Ya kepentingan pribadi, kepentingan golongan, ya nama baik, termasuk juga nama baik. Iya. Kemudian juga sukuisme, ya rasialisme dan sebagainya. Itu menjadi hal yang sulit kita melepas diri dari subjektivitas itu. Karena kita sendiri kan melihatkan dari diri kita sendiri. Yang diri kita sendiri kan didasarkan pada pengalaman-pengalaman kita sendiri. Dari kemampuan intelektualitas kita sendiri. Iya kan? Kita menilai orang berapa? Ya kan dengan tingkat intelektual kita, dengan pengalaman kita, dengan umur kita. Disitulah akhirnya sehingga salah satu merupakan kesalahan fatal dalam membangun satu konklusi itu adalah salah satunya kalau selain subjektivitas juga ini keterburuan, terburu-buru mengambil kesimpulan salah lagi. Kekurang telitian itu juga merupakan salah satu yang menyebabkan konklusi kita adalah keliru juga. Nah kalau sudah subjektivitas, nah itu kita mencari dalih, mencari alasan, pembenaran-pembenaran dan kesimpulan-kesimpulan yang nantinya akan menguntungkan diri kita sendiri. Ini jadi masalah-masalah yang sangat rumit sesungguhnya. Otak-atik akhirnya ya salah lagi. Pada aplikasinya ini juga perlu ada monitoring. Dalam monitoring ini kadang-kadang kita ada kesalahan beberapa orang itu karena nggak ada monitoring ya dia. Iya, benar atau tidak pelaksanaannya ini? Karena tidak monitoring akhirnya tidak sesuai dengan keputusan itu. Terjadilah distorsi, penyelewengan di lapangan. Makanya perlu ada tim monitoring. Nah, monitoring yang kita lakukan itu adalah saya kira simpel sajalah, nggak usah pakai tim lagi. Ya mungkin dengan pola hidup kita saja, artinya introspeksi, self koreksi, ya kan gitu. Siap menerima kritik dari teman, kan gitu. Membuka peluang, nanya sana, nanya sini, konfirmasi. Kita harus benar, mungkin kia. Jadi sampai kita benar beli. Kita kan selalu begitu. Jangan take for granted, inilah yang benar. Orang yang berbeda salah, sesat. Ini kan terjadi seperti itu. Jadi ubang mungkin itu. Ini kita malam ini kita mengupas bagaimana taktik dan strategi mereka. Jadi dari tahapan-tahapan itu sini sudah dipola sedemikian rupa supaya kita, tapi kalau pada persepsi salah sudah aman. Sana salah kabeh gini wis. Persepsi aman. Iya. Konsepsinya aman maning. Konklusinya garap lagi, lulus lagi, pada aplikasi kita digoda semuanya. Sehingga kadang-kadang di tengah perjalanan kita menyimpang. Pernah beli ente? Awalnya mangkatnya niat ngaji, tekang dalan demenan. Bisa. Iya. Iya kan? Mungkin nggak dana dari pusat mengalir 100 juta sampai ke tangan 50 juta. 100 juta gak untung ya itu terjadi. Jadi kita ini pusing karena jauh di gimana ini begini. Gak ada yang selamat lah beli kita. Iya, jadi meriang-meriang begitu begini. Gak ada yang selamat lah beli udah. Karena kita mampu sering-sering bakal ngomong kita gak pada karo seribu pada orang beda pira. Malah mungkin ya masih hebat sih bapak. Kata kita pakai masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Iya, coba sih ada begini barangnya. Ya karena saya tahu persis
kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di dalam diri saya sendiri. Yang mungkin orang tidak tahu pertempuran apa dalam diri saya sendiri. Ya, yang jelas bahwa musuh yang saya hadapi mungkin lebih canggih daripada musuh yang Anda hadapi. Sing goda kita ke kiai mana kan? Aduh, linguistiknya ahli juga. Bukan main. Non, sangat profesional sekali. Dalil mana? Sampai otak kerengap bentar kita ngesok. Ya. Ya, ngapain musuhnya bisa mencak. Iya. Kayak itu mah bisa mencak ya. Ya emang di pengujungnya mah bahwa Anda itu mungkin kalah, mungkin menang. Bisa terjadi sering menangnya, bisa terjadi sering kalahnya. Never mind. Kesuanya adalah wajar. Kalau masih ada perlawanan. Bahkan kalah, tapi terus lawan, kalah mana belum, tapi itu lawan. Durung sampai berkompromi. Aduh sekali kompromi lah. Barang-barang itu kena pegal di sana ya. Wis pragat ini. Non? Emang ujung-ujungnya mah. Jadi ya memang bapak tua kamu juga dulu juga kalah ya, tergoda, terjebak. Hal adulluka ala syajaratul khuldi. Jadi kan godanya kan keabadian. Sih aku di surga bisa lawase Adam kini. Sementara katakan pengen pikir ke selawase, ya pengen gaul deh. Iya kan, betapa cerdiknya. Barang sih nggak sepele baik. Ini karena canggih ini, nganggapnya sepele baik. Mungkin ada di sini mungkin ada satu hal yang mungkin bisa membantu Anda kira-kira ada harapan bisa menang kadang-kadang. Sekali kira-kira bisa menang kan? Gini, mereka itu sifat yang paling menonjol pada mereka adalah kecongkakan, kesombongan. Itu sifat mereka ini. Makanya kalau kamunya sombong sejenis, mudah kerjasamanya. Iya udah. Makanya satu dulu nih, Anda harus tampil beda dengan mereka. Iya, jadi demo kah supaya jangan ada provokator masuk kah? Ya pasang identitas. Kita harus beda dengan mereka supaya tahu bahwa ketika Anda punya sifat yang sama dengan mereka, ada kesamaan. Kalau sudah sama, bisa kerjasama nantinya. Harus sambil beda dulu. Makanya satu, bagaimana memerangi rasa sombong yang bersembunyi di dalam hatimu itu. Sekecil apapun, tolong dideteksi. Ketika Anda merasa kurang dihormati orang, sehingga Anda tersinggung, itu juga manifestasi dari kesombongan. Ketika Anda bertemu dengan orang dan Anda menunggu yang kira-kira orang itu dulu yang uluk salam kepadamu, kamu hanya menjawabnya saja. Mong, assalamualaikum. Mong, bagaimana kondisinya? Itu juga salah satu kesombongan. Saya sadar banyak orang-orang yang sudah sombong itu ketemu dia diam. Selamat pagi Pak, ngobrol selamat pagi baru. Nggak mungkin mengawali dulu.
Iya terbeli. Ketika Anda ingin berpenampilan dengan pakaian bagus, mobil bagus supaya dihormati, itu juga salah satu gejala kesombongan. Ketika Anda mencari kebenaran dalam satu diskusi, dalam satu debat, mencari kebenaran, Anda di tengah-tengah perdebatan muncul keinginan untuk menunjukkan kebolehan Anda dalam berdalil, itu juga kesombongan. Untung macam rasanya gampang kan? Iya, kalau kita beli sombong, sih begitu sobut kira-kira mau beli paham. Iya. Lah iya ya. Nyung wong ki mana ya? Saya kadang-kadang nggak masuk akal. Bus melarat, bus bodoh, buta huruf, melarat, masih sombong juga kok. Jadi kaya-kaya lamun ayu pantas semua ayu ya. Lamun sugih pantas lamun kin mah. Ya, pinter pantas kin pinter beli. Sugih beli, ayu beli. Mlakune jengat-jengit. Aja siapa nih? Apa nih depannya? Ya, tidak bisa dipungkiri. Orang perempuan juga ingin menampilkan kecantikannya. Makanya ketika kita mengerti apa yang mereka inginkan, itu yang paling berkenan menawan hati orang. Alhamdulillah. Yang kadang-kadang kita ini dalam pergaulan sehari-hari, kita lebih banyak menyatakan keinginan kita, tidak mau mengerti keinginan orang lain. Itu salah satu kegagalan kita. Iya kan? Makanya sungguh sangat berhasil ketika Anda ingin mempunyai keinginan sesuatu, Anda tidak pernah menyatakannya, tapi Anda mencoba untuk memancing keinginan orang lain. Sehingga sebenarnya keinginan Anda, tapi orang lain merasakannya sedang menjalani keinginannya. Itu yang paling sukses. Paham? Paham nih mas katanya nih. Iya, padahal mah iya. Nah itu bijaksana. Tetapi ketika kita mencapai keberhasilan, itu adalah ide saya. Ini konyol, inilah kesombongan yang bodoh. Dan banyak terjadi di masyarakat kita. Orang saling mengklaim, goblok begini. Ya minimal lah dengan basa-basi yang santun, apa yang kita capai adalah berkat kerjasama kita. Itu juga sudah cukup bagus kok. Non, ya kopok Korea. Iya, itu kan ide saya. Ini kan proyek ini kan saya yang banyak ambil bagian. Nah itulah di ujung-ujungnya memang akhirnya kesombongan itu membuat kita jadi bodoh sebetulnya. Iya, orang yang sombong tidak mungkin akan berpikir ke situ, ya kan? Membiarkan orang lain berinisiatif. Sebetulnya kita yang memancing supaya orang itu memunculkan ide yang kita inginkan, lalu kita kerjakan. Itu pasti orang tidak sombong. Orang sombong tidak, pengennya aku yang tampil, supaya kamu nurut semua dengan keinginan kita. Ayo kita dua ide makan ini. Ya gagal begitu makanya. Itulah kesombongan semacam itu. Ini kajian-kajian ya human relation, ya kajian-kajian psikologi itu seperti itu. Ini yakin mah yang yang kita benar bikin. Jadi memang seperti itu Mas Epeng. Jadi ujung-ujungnya mah nih saya kira berharap gitu ya. Satu, jangan take for granted bahwa Anda pasti menang. Dan Anda juga jangan terlalu pede.
Ya, self confidence, percaya diri bahwa Anda punya kemampuan, Anda bisa ini, Anda bisa ini. Terus kemudian yang terakhir, coba sadarilah bahwa Anda sering lengah. Sering lengah. Sampai-sampai banyak pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan dalam ibadah-ibadah kita, seremoni-seremoni keagamaan yang kita lakukan, itu tidak dilakukan dalam alam sadar, tapi kamu lakukan di dalam alam bawah sadar. Nanti kamu masih dijelaskan tuh unconsciousness. Dikiranya lupa, bukan. Bahasa itu bukan lupa. Bahasa Arabnya bukan nisyan tapi alla syu'ur. Yaitu karena bahasa konstruksi bahasa Arab itu kan berbeda dengan Inggris. Kalau Inggris kan atau itu artinya kan tidak, unconscious. Ya, kan gitu. Immoral artinya tidak bermoral. Conscious sadar, unconscious tidak sadar. Maka bahasa Arabnya itu pakai la. Setelah pakai la syu'ur terus dikasih alif lam. Jadi la syu'ur. Alif lam Allah syu'ur artinya unconscious itu bahasa Arabnya Allah syu'ur, bukan anisyan tapi di bawah sadar itu. Sehingga karena kita ya itu ujung-ujungnya karena kita sudah dalam rutinitas, pekerjaan sudah kita lakukan berulang-ulang ya, frekuensi yang sangat banyak dan sudah terlalu lama, sehingga kita sendiri dalam melakukannya itu ya dalam alam bawah sadar itu. Ya memang si pekerjaan yang kita lakukan dalam kesadaran itu memang melelahkan ya, menyita banyak perhatian ya. Kelingan beli sira pertama kali belajar sembahyang, ngeling-ngeling rokaat, baca doa iftitah masih dihafal. Iya boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, apa ya? Wa subhanallahi bukratan wasila. Rukune puput dengkul sing dicekel ning dengkul. Ya. Sampai takang nudinge asyhadu alla ilaha illallah, kudu pasti illallah. Masyaallah hebat banget. Tapi karena menyita banyak perhatian kita kan. Ya kan begitu. Tapi karena sudah dilakukan berulang-ulang tiap hari 5 kali. Sing Allah Akbar tekang salam kamu bukan kan? Ya wis kelanyan lah, istilah kelanyan. Sing kelanyan. Dan memang kalau seandainya Allah tidak membuat alam bawah sadar dalam diri kita, memang hidupnya melelahkan. Jadi ada hal yang kalau nyetir, oke, itu kita merasa nikmat sambil nyetir, sambil nyalain rokok, sambil dengar musik, ya kan gitu, sambil mikir, sambil merancang, sambil, iya kan, dan semuanya sudah berjalan otomatis, gigi 1, gigi 2, gigi 3, kita nggak usah ngelihat speedometer lagi, dengan perasaan saja ini kecepatannya sudah waktu yang pindah gigi ini, iya kan gitu, cek lagi gigi 3, dari telinga saja, tapi itu tidak menyita perhatian kita. Sekilas begitu, ini sudah waktu 4 ini, cek lagi 4. Lain berbeda waktu kita masih belajar kan, dipelotot 3 speedometer kiri, oh sudah 60 gigi 3, ya kan begitu. Lurus belat spion kanan kiri seperti itu kan, ya kan begitu. Kita masuk ke portal aja tuh ngitung maju perong direm dikit 0 lagi masuk di 1 keroyong, yakin mayus belum rem-rematan gak sih belas bae udah punya feeling tersendiri bahwa ini masuk ini tidak. Nggak usah pakai meteran dia tuh kan, nggak usah kode-kode meter, nggak usah, pokoknya feeling kita tepat sudah. Itu sudah. Nah itu kan semua yang kita lakukan itu ya alhamdulillah, jadi kita bisa melakukan rutinitas pekerjaan rutin kita, nyupir, berjalan, berbicara dan sebagainya, itu sudah masuk dalam alam unconscious ya, atau naunnya itu unconsciousness, alam bawah sadar ya.
Jadi artinya bahwa di sini yang menjadi persoalan bahwa ketika kita menjalani kegiatan sehari-hari oke-oke saja itu dalam bawah sadar kita. Tetapi tolong ketika menghadap Allah, paham bikin gak? Yaitu kita harus berada dalam alam sadar kita. Dan di situ kita akan merasakan satu kenyamanan, tidak melelahkan, tidak. Kalau kita menghadap Allah dalam kesadaran kita, munajat kita, maka kita bisa menghayati apa yang kita ucapkan, bisa menyadari apa yang kita lakukan, maka disitulah akan menyatu segala rasa dan pikiran kita, ya kan, terkonsentrasi dan bukan melelahkan. Kalau belajar nyetir melelahkan ya, tapi kalau tidak, bahkan itulah pencerahan. Makanya ju'ilat qurratu aini fis salati, bahwa saya itu merasakan satu pencerahan yang luar biasa. Qurratu ain itu kedamaian itu ketika aku sedang melakukan salat dalam waktu 5 menit gitu. Itu refresh ya, bukan refresh komputer ya. Refresh aja. Artinya penyegaran kembali itu dari pagi sampai siang kita kerja, hilang kelelahan kita itu. Begitu assalamualaikum kita sudah segar lagi. Makanya Nabi Muhammad itu seumur hidup malam sholat, siang perang, sampai hatta tawarrama qadama, sampai kakinya itu bengkak, dan dia tidak pernah merasa jenuh dan tidak merasa capek. Hanya orang lain kok kakinya bengkak. Oh iya, paham maksudnya? Iya. Jadi jangan sampai hambur semuanya itu, yakin itu. Nanti kembali lagi ketika kita bisa melakukan pencerahan, kedamaian dalam saat itu, barangkali saja itu menambah energi kita, memberikan perlawanan kepada nafsu tadi ujung-ujungnya. Komputer kalau sudah lelah, sudah it now, sekarang saatnya to refresh your computer. Woi kan, refresh mana kan enggak? Sudah lelah dia tuh. Iya kan begitu. Kamu juga ada lelahnya kan? Iya kan udah refresh lagi, seger lagi. Nah makanya refreshing kita itu oleh Allah ditentukan waktunya adalah, timetable-nya itu adalah 5 kali refreshing itu bangun tidur sebelum matahari terbit, di tengah kita bekerja untuk istirahat, menjelang pulang, sampai rumah apa tuh? Maghrib ya rumah, dan menjelang akan tidur. Kapan tuh? Isya, itu kira-kira. Ya, sengaja waktunya dibuat space-nya itu cukup lama supaya kita ada peluang untuk memilih waktu yang tepat. Saya kira begitu. Ya, assalamualaikum.